prosper people, I grow, I go, glorify. Fresh anointed people, I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Katakan aku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Seperti biasa katakan, aku anak kesayangan Bapa. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam. Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau membagikan firman Tuhan ya pada sore hari ini, firman tuntunan bagi kita. Saya mau mengajak saudara hari ini untuk mengerti bahwa saudara adalah anak dan bahwa semua terjadi dalam hidup kita. Dasar apa yang mendasari Tuhan melakukan segala sesuatunya bagi kita itu adalah hanya karena kasih. Ya, kita nanti lihat ayat-ayatnya. Namun sebelum sampai di situ, saya mau mengajak saudara untuk melihat di Alkitab, Bapak Ibu, bahwa tadi pagi saya merenungkan firman Tuhan. Saya dibawa untuk melihat bahwa ada satu perbedaan hal-hal yang ditulis atau diceritakan dalam Alkitab, di kitab Injil dan di cerita-cerita atau kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul. Ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul itu semuanya juga ditulis oleh rasul-rasul, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes kita sudah tahu itu adalah Injil, disebut dengan Injil, yang artinya adalah berita sukacita atau kabar baik. Dan di sana banyak bercerita tentang sesuatu yang Yesus langsung lakukan. Ya, kita tahu itu. Nah, tetapi dimulai dari kisah para rasul bercerita tentang apa yang para rasul lakukan. Apa yang mereka tulis untuk jemaat dan apa yang terjadi dalam setiap cerita perjalanan hidup mereka. Ya. Nah, saya dibawa untuk melihat suatu perbedaan, itu adalah ketika kita melihat cerita dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ banyak cerita tentang mujizat kesembuhan. Betul atau tidak? Ya. Sudah lihat bagaimana Yesus Kristus menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, orang sakit ayan sembuh, orang sakit pendarahan sembuh. Kemudian apa lagi? Sakit demam sembuh, ada yang sakit stroke sembuh, ada yang bungkuk sembuh, ya, ada yang kusta sembuh, betul? Banyak sekali sakit penyakit yang disembuhkan, bahkan sesuatu yang menjadi satu akhir dari perjalanan hidup manusia pun Tuhan tolong, yaitu yang mati bangkit kembali. Ya, itu mati kan akhir perjalanan hidup kita kan, tapi Tuhan bikin hidup kembali. Nah, tetapi dalam cerita kisah para rasul atau buku-buku yang ditulis oleh para rasul, saya sebut kisah para rasul itu bukan berarti kitab kisah para rasul ya. Maksudnya cerita kisah para rasul itu berarti kitab dari kisah para rasul, kemudian Roma, Korintus, Galatia, Efesus sampai kitab Wahyu, ya. Itu maksud saya. Ketika saya bilang kisah para rasul berarti bukan saya tidak merujuk kepada cerita kitab kisah para rasul, walaupun itu adalah bagian daripada cerita itu juga. Ya. Nah, ketika kita melihat bahwa cerita dalam kisah para rasul atau tulisan-tulisan para rasul, kita jarang menemukan, walaupun ada, kita terutama di kitab kisah para rasul itu sendiri, ada orang-orang yang disembuhkan, ada orang lumpuh yang disembuhkan, ya. Nah, tetapi kita tidak banyak melihat cerita kesembuhan itu, dan bahkan justru yang kita lihat banyak dibahas oleh Paulus adalah bagaimana dia menjelaskan kepada kita tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Di kitab Roma, di kitab Yakobus, di kitab Ibrani, ya. Dan di kitab yang lain, bahkan rasul-rasul yang lain juga menulis, Yakobus juga menulis hal itu. Nah, jadi ada suatu perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa di dalam Injil banyak mujizat kesembuhan? Kenapa di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul tidak banyak ditulis tentang kesembuhan? Saya bertanya dengan Tuhan, saya merenung dengan dalam hati saya, kenapa?
Dan Tuhan jawab saya. Tuhan membuat saya mengerti hal itu. Karena apa? Hanya satu alasannya. Karena di kisah para rasul, di cerita para rasul, ya, Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Sedangkan di cerita kisah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus Kristus hadir di dalam wujud manusia. Di dalam wujud pribadi manusia. Yang dimana dia belum hadir secara langsung dalam diri manusia, dalam pribadi Roh Kudus. Sehingga mujizat kesembuhan, pertolongan itu datang dari luar. Maksud saya dari luar itu dari Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus harus melakukan sesuatu untuk sembuhkan orang. Tetapi di dalam tulisan-tulisan kisah para rasul atau di zaman kita hari ini, saya sebut saja zaman kita hari ini, itu sesuatu terjadi ya, bahwa Tuhan sudah hadir dalam diri kita. Dia tinggal dalam diri kita. Sehingga kuasa mujizat kesembuhan itu tidak lagi datang dari luar, tapi datang dari diri kita sendiri. Karena Tuhan sudah tinggal dalam diri kita. Ya, artinya apa? Bahwa karena Tuhan ada dalam diri kita, maka sehingga mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang langka. Tetapi itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat, yang dahsyat yang ada dalam diri kita. Sehingga kita mengalami hal itu seharusnya Bapak Ibu sudah menjadi biasa. Untuk kita sakit lalu kita disembuhkan, mengalami mujizat Tuhan itu biasa saja. Karena apa? Karena Tuhan ada dalam diri kita kok. Tetapi di dalam cerita di dalam kitab Injil, Matius, Markus sampai Yohanes, karena Tuhan masih di luar. Masih harus ada tindakan Tuhan untuk melakukannya, menolong orang-orang itu. Tetapi ketika Tuhan hadir setelah dia naik ke sorga, dia berikan Roh Kudus, dia hadir dalam tubuh kita, dalam diri kita, menyatu dengan diri kita. Sehingga segala kuasa itu sudah ada dalam diri kita untuk menyembuhkan dan berbagai mujizat apapun. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, para rasul berfokus hanya memberitakan tentang apa? Memberitakan tentang nasihat. Iya kan? Menjelaskan tentang membuat kita mengerti perbuatan Tuhan. Rasul-rasul, ya, maksudnya begini. Coba saudara renungkan. Ya. Mereka dulu ada bersama Yesus, mereka langsung melihat Yesus, setiap masalah mereka datang pada Yesus dan sembuh. Oke? Nah, Yesus bangkit, Yesus sudah nggak ada lagi. Nah, mereka harus menulis suatu surat-surat di mana entah mereka tahu atau tidak tahu bahwa apa yang mereka tulis itu sesuatu yang terus-menerus terjadi sampai hari ini. Maksud saya, itu tulisan mereka sesuatu yang dibaca menjadi suatu kitab. Menjadi sebuah kitab yang dibaca menjadi nasihat kehidupan bagi kita hari ini. Oke? Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi pada kita hari ini, kita tidak melihat secara langsung perbuatan Tuhan. Oke? Kita tidak melihat secara langsung, tidak mengalami secara langsung bagaimana itu hukum Taurat. Bagaimana kerasnya hukum Taurat itu. Sehingga para rasul menuliskan kepada mereka, ketika mereka diwahyukan tentang kasih karunia, ya, dan mereka mulai mengajar, mulai kasih tahu bahwa beginilah Tuhan. Inilah yang Tuhan karuniakan. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita mengerti betapa Dia adalah Allah Bapa yang mengasihi kita, yang penuh dengan kasih karunia. Nah, akhirnya mereka berpusat kepada bagian itu supaya kita bisa menyadari, memahami, mengerti akan perbuatan Tuhan bagi diri kita. Tetapi bagi mereka yang dulu tidak terlalu penting bagi mereka. Tidak terlalu peduli bagi mereka yang di zaman Yesus Kristus masih ada. Karena apa? Karena mereka langsung ketemu dengan Yesusnya. Oke, paham maksud saya ya? Saudara mengerti. Saya berdoa untuk saudara paham, mengerti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu menjadi suatu pengertian yang sangat luar biasa bagi kita di waktu-waktu saat-saat ini. Bahwa para rasul menulis sesuatu tentang nasihat-nasihat kehidupan. Bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi anak, bagaimana supaya kita sabar, bagaimana supaya kita tidak khawatir, bagaimana supaya kita saling mengasihi. Itu kan yang nasihatnya kan? Betul? Mereka tidak cerita bagaimana orang sembuh. Pertanyaannya, apakah tidak ada orang yang sembuh saat itu? Ada. Apakah banyak? Banyak. Tapi mereka tidak berfokus pada hal itu. Mereka berfokus kepada apa? Berfokus pada pribadi manusia. Berfokus pada perubahan karakter manusia. Karena yang terpenting daripada cerita semuanya itu adalah engkau diubahkan. Makanya saya katakan bahwa mujizat kedua yang terbesar itu adalah bukan mujizat kesembuhan,
tetapi mujizat karakter yang diubahkan. Oke? Mujizat yang pertama, orang lahir baru, orang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mujizat yang terbesar yang pertama kali. Tapi mujizat yang kedua adalah hidupmu diubahkan. Halo? Karena tidak gampang untuk mengubah hidup seseorang. Betul kan? Saudara aja coba lihat sekarang ini, selama ini menikah suami istri. Dari suamimu, dari istrimu sejak kau kenal, menikah sampai hari ini, pasti ada karakternya yang nggak berubah-berubah. Ada kan? Ada. Buktinya apa? Susah. Jangankan dia, kita sendiri pun sama menurut pandangan dia. Artinya apa? Buat susah ada bagian-bagian manusia ini yang memang susah diubahkan, tapi bukan berarti tidak bisa berubah. Ya kan? Nah, makanya saya pernah sampaikan, Tuhan butuh 40 tahun untuk membuat bangsa itu berubah. Karena saking firman Tuhan mengatakan, hati mereka tegar tengkuk, keras kepala dan tegar tengkuk. Bangsa Israel di padang gurun harus putar-putar 40 tahun untuk mengubah hati mereka. Bukan berarti tidak bisa, tetapi itu butuh proses. Karena apa? Karena untuk berubah harus ada kesepakatan antara kita dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa mengintervensi perubahan dalam kehidupanmu. Itu dimulai daripada keputusanmu. Ya Tuhan, aku mau berubah. Amin. Tapi kita bisa berdoa, ya Tuhan, saya berdoa untuk dia diubahkan. Tuhan bisa saja, ya Tuhan bisa bekerja dalam diri seseorang, tetapi jika orang itu tidak mau, susah juga. Makanya harus ketemu satu titik di mana ketemu orang itu mau dan Tuhan bekerja, plak, langsung berubah dia. Oke? Itu satu bagian yang harus kita pahami. Tapi ada waktu juga di mana Tuhan memang bisa mengubahkan, karena firman Tuhan mengatakan hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Tuhan juga bisa mengubah hidup hati orang lain. Tuhan bisa mengubah hati Firaun yang mengeraskan hati Firaun saat itu. Amin. Tapi satu bagian titik penting yang membuat diri kita cepat berubah adalah ketika kita memutuskan, ya Tuhan, saya mau berubah. Amin. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang harus kita pahami, bahwa Tuhan lebih berfokus di dalam perjanjian baru kepada karakter kita untuk kita diubahkan. Karena untuk sembuh, ditolong, diberkati itu suatu hal yang biasa saja. Karena memang itulah selayaknya, sewajarnya yang didapatkan oleh orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, satu hal yang juga harus kita pahami, beberapa hal yang juga harus kita pahami, bukan satu hal, beberapa hal yang harus kita pahami adalah penyakit dan kutuk itu bukan datang dari Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditetapkan untuk menerima mujizat. Kita adalah orang-orang yang ditetapkan untuk menerima pertolongan Tuhan. Amin. Tetapi saya selalu mengingatkan saudara, orang yang mengalami mujizat berarti orang itu mengalami krisis. Alangkah baiknya, Bapak Ibu, saudara tidak membutuhkan mujizat karena saudara tidak mengalami krisis. Iya kan? Betul nggak? Saudara mau mujizat, kalau saudara terus butuh mujizat, berarti saudara terus dalam krisis dong. Iya kan? Betul? Nah, bagi kita yang nggak ada dalam krisis, ya amin. Artinya kita hidup dalam apa? Dalam berkat ilahi, dalam kesehatan ilahi, dalam berkat keuangan ilahi. Nggak perlu ada mujizat. Amin. Kalau kita ada dalam krisis, ya kita butuh mujizat. Dan ketika kita membutuhkan mujizat itu, maka itu terjadi karena memang itu ada dalam diri kita. Amin. Saudara paham maksud saya? Amin. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Yes. Bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kesehatan ilahi, dalam berkat ilahi. Jikalaupun engkau membutuhkan mujizat, tidak apa-apa, karena itu adalah bagian yang memang kita harus peroleh, karena Tuhan sudah tinggal dalam diri kita. Oke, saya lanjutkan. Penyakit dan kutuk bukan datang dari Tuhan. Catat tuh baik-baik. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit dan kutuk. Amin. Saudara ingat, beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa Dia telah menanggung penyakitmu. Dia telah menebus dosamu, dan Dia telah menanggung penyakitmu. Ya, kan sepertinya Tuhan main-main jikalau Dia tanggung penyakit kita, lalu Dia kasih lagi penyakit. Ya, jadi penyakit, Bapak Ibu, saudara sekalian, cerita ini adalah ketika Yesus Kristus setelah melayani di daerah Genesaret atau di daerah Danau Galilea. Ya, Dia melayani di sekitar Danau Galilea. Ada kota yang namanya kota Genesaret. Saudara bisa baca di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemudian di ayat yang ke-1 pasal 15, di situ juga ditulis, kemudian datanglah beberapa orang Farisi
dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-murid dan selanjutnya, ya. Oke. Kemudian setelah itu, ayat 21, setelah dia ngobrol-ngobrol sama murid dan orang-orang Farisi itu, dikatakan lalu Yesus pergi dari situ, dari daerah Galilea itu, dari daerah danau itu, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, Bapak Ibu harus ketahui bahwa jarak antara kota Galilea dan kota Tirus adalah sekitar 63 km. Dan dari Tirus ke Sidon itu sekitar 32 km. Ya. Sekitar 39,3 km ke kota Sidon, ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, rata-rata mungkin perjalanan itu kalau kita naik motor sekitar 1 jam lah, ya, 1 jaman lah, ya, 1 jam, ya, dari Galilea ke Tirus. Nah, Tuhan Yesus tuh berjalan, dan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tempatnya itu coba tunjukin peta. Tempat Tirus itu tempatnya itu di pesisir pantai. Kasih tanda tuh. Mana tadi? Nah, Tire. Di atasnya Sidon. Di atasnya Sidon. Ya itu. Nah, itu kan kota itu adanya di daerah pinggir pantai. Pesisir pantai itu kan Mediterania Sea, Laut Mediterania. Nah, kalau kita baca lagi nanti, Yesus tuh berjalan menyisiri pantai itu dan menuju Danau Galilea, menyusuri Danau Galilea. Galilea itu yang mana? Di daerah itu yang ada tulisan camat itu, Basan. Nah, sekitar situ. Dikelilingi itu, di sekitar situ. Itu tuh kan Danau Galilea itu, Danau Tiberias, Danau Kineret itu, semuanya di situ. Jadi, kota-kota di sekitar situlah. Yesus Kristus berjalan ke sana. Dan saudara bisa membayangkan perjalanan Yesus ke situ, dan apa yang Yesus Kristus lakukan? Berjalan ke tempat itu. Apa yang dilakukan? Untuk menyembuhkan satu orang anak perempuan yang kerasukan setan. Oke? Sekitar 1 jam naik motor. Kalau 1 jam naik motor, berapa lama kalau jalan kaki, ya? Kira-kira 3 jam kira-kira, mungkin, ya. Sekitar segitu. Nah, baik, kita baca ayatnya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Oke. Saudara tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Ayat 22 menulis, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Kalau dia perempuan Kanaan, berarti dia adalah perempuan asli, penduduk di situ. Karena tanah ini adalah tanah Kanaan. Saudara lihat tadi peta tadi, di mana pembagian suku-suku Israel, ketika mereka sampai, ada 12 suku yang telah dibagi. Ada Asher dari atas, Naftali, Zebulon, Isakar, 1, 2, 3, Manase 4, 5, Dan, Efraim, Benyamin, Gad, Ruben, Yudea, Simeon. 12 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satunya mana? Yusuf itu Efraim tuh. Ya, itulah pokoknya di situ. Ya, 12 suku. Nah, perang Israel Iran sudah selesai? Nggak tahu, ngikutin? Selesai belum? Nggak ngikutin? Hah? Kayaknya sudah damai deh. 12 hari. Sudah gencatan senjata kayaknya. Ya. Ya itu, oke. Nah, baik. Dia itu adalah orang Kanaan. Dia adalah memang penduduk asli di situ. Dan mereka tahu bahwa orang Kanaan itu tidak berteman dengan orang Israel. Dan jikalau seseorang memanggil
Tuhan anak Daud, itu hanya panggilan bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau orang non-Yahudi, dia tidak akan memanggil Tuhan anak Daud. Oke? Sudah paham itu? Nah, perempuan Kanaan ini mengetahui hal itu. Supaya Tuhan menolong dia, dia berpura-pura seolah-olah dia adalah orang Yahudi. Dan dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Catat baik-baik, sangat menderita. Saudara bayangkan nggak, ada orang yang kerasukan setan, menderita, sedikit-sedikit setannya ngamuk, gitu kan? Mungkin dia merusak dirinya, menoreh-noreh dirinya, melukai dirinya. Ya, sangat menderita. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan itu bukan orang Yahudi. Tahu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Karena dia bukan orang Yahudi, dia mengabaikan perempuan ini. Dia cuek saja. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Walaupun dia berpura-pura seperti orang Yahudi, tapi Tuhan Yesus tidak mau menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Muridnya itu enggak berani juga inisiatif, diam, gitu. Tapi mereka justru bilang, suruhlah. Mereka bilang pada Yesus, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, gitu kan? Enggak aja yang mereka yang ambil alih gitu. Tetapi mereka meminta Yesus untuk menghentikan orang itu berteriak. Terus Yesus ngomong gini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, dia ngomong seperti itu sama perempuan itu. Ya, karena murid-murid tadi menyuruh Yesus untuk ngomong kepada orang itu, Yesus pun ngomong. Dan apa yang menjadi kalimat Yesus Kristus? Tuhan Yesus mengatakan, mana ayat 24? "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Memang betul, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu datang kepada orang-orang Israel. Oke? Tuhan Yesus itu datang kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi orang-orang Israel, orang Yahudi itu sudah disebut sebagai domba, dan tapi mereka terhilang. Kenapa mereka terhilang? Memiliki hukum Taurat, tapi mereka tidak hidup dalam hukum itu sendiri. Mereka berusaha untuk saya selalu lupa bagian ini. Ya, mereka berusaha untuk mengkompromikan, mengkompromikan hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu tidak lagi diterapkan sebagaimana seharusnya diterapkan sebagaimana aturan itu sendiri. Nah, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengembalikan dengan tujuan apa? Ketika mereka tahu bahwa hukum Taurat itu begitu berat untuk dilakukan, mereka akan mencari penolong. Bagaimana caranya kami untuk melakukan hukum ini? Makanya Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi dia mengatakan bahwa akulah yang akan tolong kalian. Itu maksud Tuhan Yesus. Nah, oke, jadi sudah tahu ini, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang-orang non-Yahudi. Artinya perempuan Kanaan ini tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Betul? Dia nggak layak. Tuhan nggak layak menolong dia. Tuhan nggak layak menjawab atau memberikan bantuan atau pertolongan kepada perempuan ini untuk menyembuhkan anaknya yang sangat menderita tadi. Tetapi dahsyatnya adalah ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Mungkin dia dengan wajah memelas, saya yakin kalau dia bersujud, dia bisa bersujud. Kalau tidak, dia mungkin pegang Yesus atau bagaimana, dia bilang, "Tuhan." Kalau mungkin dia tidak berani pegang Tuhan karena mereka adalah orang lain, orang asing, mungkin dia dengan sikap yang sangat meminta dan memohon, "Tuhan, please, tolong aku." Wow. Bapak Ibu, kalau saudara bertemu dengan orang yang meminta tolong seperti itu, dan saudara memiliki sesuatu dalam dirimu, kemampuan untuk menolong orang itu, engkau bantu nggak? Saudara tolong apa tidak? Tolong. Dan Tuhan Yesus punya itu untuk menolong dia. Oke, kita saja tolong, apalagi Tuhan. Nah, jika kita nggak punya, ya wajar saja kalau kita nggak punya, kita nggak bisa tolong. Tapi Tuhan tidak ada yang tidak punya, Dia punya segala-galanya. Betul? Kalau orang minta,
Kalau saudara orang minta, bro atau sis atau teman minta tolong, bantu dong, saya butuh uang, mau pinjam uang. Saudara cuma punya sisa uangmu nih, ini akhir bulan nih, ya kan? Saudara mungkin sudah punya punya 500.000 misalnya. Tapi dia butuh uang misalnya 10 juta atau 3 juta, nggak usah banyak-banyak lah 10 juta, 3 juta aja lah. Saudara bagaimana bisa menolong dia? Ya kan, nggak bisa kita tolong. Betul? Ya akhirnya apa? Aduh, sorry bro, sorry sis, nggak bisa bantu. Ya mau gimana? Tetapi ketika kita punya, kita pasti akan tolong. Betul? Secara logikanya gitu. Dan Tuhan dalam cerita ini, dia adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Dan dia memiliki sesuatu dalam dirinya untuk menolong perempuan ini. Oke? Ingat baik-baik bahwa waktunya belum, dan dia tidak datang untuk perempuan Kanaan. Dia tidak datang untuk orang-orang asing. Dalam bahasa Inggrisnya Gentiles. Dia nggak datang untuk orang itu, tapi dia datang hanya untuk domba-domba Israel. Terus Yesus ngomong gini, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus ngomong suatu kalimat yang agak susah untuk dipahami. Betul? Tetapi perempuan ini mengerti, memahami. Memahami apa? Dia tahu bahwa apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan anjing itu adalah dirinya. Oke? Dan apa yang dimaksudkan anak-anak itu adalah orang-orang Israel. Karena dia mengatakan, aku datang untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Amin. Jadi saudara tahu bahwa anak-anak itu adalah orang Israel. Amin. Dan dia katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Artinya apa? Bahwa roti itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk anak-anak. Untuk orang Israel. Betul, untuk orang Israel. Tapi juga untuk anak-anak maksudnya. Dan anak-anak ini adalah orang Israel. Dan katanya melemparkannya kepada anjing. Nah, dalam bahasa aslinya Yunaninya, anjing itu adalah kunarion. Kunarion, yang artinya adalah anjing kesayangan. Jadi ketika Tuhan menggunakan kata anjing, dia tidak menggunakan kata kasar. Ya, dia tidak menggunakan kata kasar, tapi dia menggunakan sesuatu yang masih kesayangan. Memang kalau dalam pengertian kita, wah kasar sekali nih. Ya kan? Tetapi perempuan ini sangat menangkap sekali apa maksud Tuhan. Ya, maksudnya ini Israel ini adalah anak-anak pilihan. Mereka adalah umat-umat pilihan, dan di luar Israel itu bukan. Ya kan? Karena waktunya dari meja tuannya. Wow. Tuhan betul-betul terkesan dengan kalimat wanita ini. Dia katakan bahwa anjing itu makan remah-remah. Sudah lihat kan kalau anak-anak makan, dia bikin jatuh-jatuh lah, apalagi baru belajar makan, pegang sendok juga. Yang kayak gini dia pegang kayak gini, pokoknya itulah ya. Banyak jatuh-jatuh. Kalau ada anjing, ada binatang di bawah itu dengan enaknya aja makan itu. Seperti itulah. Ya, kata kalau istilah Ipur dulu saya juga dapatnya dari Ipur tuh, bapetok bungkuk katanya itu kan. Ya pokoknya gitulah, kalau sudah nggak ngerti ya oke lah pokoknya. Tapi istilah Ipur tuh bapetok bungkuk. Nah, gitu. Oke, nah kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Wah, Yesus terkesan dengan iman perempuan ini. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin. Amin. Nah, kenapa Yesus mengatakan bahwa saya datang untuk domba-domba yang terhilang Israel? Karena waktunya belum tiba. Untuk dia menolong orang-orang di luar Israel. Amin. Tetapi bukti nyata, sekalipun itu belum waktunya, Tuhan Yesus tolong apa tidak? Tolong. Artinya apa? Saya mendapatkan setur pewahyuan rema daripada cerita ini, bahwa tidak ada lain, tidak ada bukan. Kenapa Yesus Kristus tetap menolong ini, walaupun belum waktunya? Karena apa? Karena kasihnya kepada perempuan ini. Ingat baik-baik. Saya menjelaskan kepada saudara untuk membuat saudara mengerti
betul-betul. Tidak ada dasar lain kedatangan Tuhan dalam dunia ini. Hanya satu alasan, karena kasih. Saya ulang lagi. Tidak ada dasar dan alasan lain tujuan Tuhan Yesus datang dalam dunia ini. Hanya karena kasih. Jadi segala sesuatu apapun yang tertulis dalam Alkitab yang Tuhan lakukan, itu semuanya didasarkan oleh karena kasih. Makanya ayatnya menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena dasar yang paling utama pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan adalah kasih. Dan ingat baik-baik, karena kasih itulah maka Tuhan Yesus Kristus menolong orang ini, menolong perempuan Kanaan ini. Dan dengar baik-baik bahwa kasih Yesus, kasih Tuhan itu melampaui hukum Taurat. Kasih Tuhan Yesus itu melampaui segalanya. Melampaui segala sesuatu yang seharusnya seperti ini, tetapi dia lampaui. Betul? Ada 3 cerita yang saya catat. Walaupun ada lagi cerita yang lain yang saudara bisa temukan nanti. Tapi yang saya ingat. Cerita yang pertama adalah ketika Yesus Kristus membuat mujizat. Air menjadi anggur. Oke? Air menjadi air anggur ya. Oke, air menjadi anggur, enggak apa-apa lah, pokoknya gitu. Ya. Betul? Kalau saudara baca ceritanya, ibu belum waktuku. Belum waktuku ibu, dikatakan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus rubah enggak? Tolong enggak? Tuhan tolong. Cerita yang kedua adalah ketika seorang perempuan yang berdosa kedapatan berzina dan dibawa ke hadapan Yesus. Yang dimana seharusnya perempuan ini kedapatan berzina, hukum Taurat mengajarkan, menuliskan bahwa orang itu harus dirajam dirajam dengan batu sampai mati. Dia dilempar pakai batu sampai mati. Saudara ingat cerita itu? Dan orang yang pantas melempar perempuan itu di waktu itu adalah hanya Yesus. Yang lainnya nggak pantas. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan seperti ini, kalimatnya seperti ini. Jikalau kalian merasa dirimu tidak berdosa, silakan lempar yang pertama. Siapa yang merasa diri tidak berdosa, silakan lempar yang pertama kali. Silakan lempar. Semuanya lihat-lihat. Ya. Betul kan? Saling mengingat-ingat akan dosanya masing-masing. Dan satu persatu mereka akan menjatuhkan batu itu dan mereka pergi meninggalkan. Dan satu-satunya orang yang tidak berdosa di saat itu adalah Yesus. Dan Yesuslah yang selayaknya melempar perempuan itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa dasarnya? Kasih. Kenapa Yesus tidak menghukum perempuan ini? Karena kasih. Amin. Yang ketiga, cerita ini tadi. Ya kan? Seharusnya hukum Taurat mengatakan itu dirajam. Makanya saya katakan kasih Yesus itu beyond, melampaui hukum. Kasih Yesus itu melampaui yang seharusnya dilakukan. Seharusnya dilakukan apa? Kepada perempuan Kanaan ini. Seharusnya apa? Tidak usah ditolong. Karena waktunya belum tiba. Waktu Yesus belum tiba. Seharusnya air menjadi anggur tidak usah dilakukan. Karena waktunya belum tiba. Tetapi Tuhan Yesus tetap melakukannya. Hanya satu alasannya. Karena dia mengasihi. Jadi hari ini saya mau ngajak saudara untuk memahami betapa sangat Tuhan mengasihi saudara. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Roti itu dikatakan untuk anak-anak. Dan bagaimanakah saudara dipanggil saat ini di hadapan Tuhan? Apa yang Tuhan katakan tentang diri kita? Kita disebut sebagai apa? Sebagai anak. Artinya apa? Saudara layak. Yang remah-remah saja ditolong Tuhan, dikasih. Apalagi saudara yang betul-betul mendapatkan roti. Ditolong Tuhan. Amin. Kita mendapatkan makanan yang sesungguhnya. Yang remah-remah aja mendapatkan mujizat. Apalagi yang kita memang mendapatkan roti, makanan yang sesungguhnya. Artinya apa? Karena kita anak, kita diprioritaskan untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Amin. Karena engkau anak, maka engkau diprioritaskan, engkau menjadi prioritas Tuhan untuk menolong engkau. Karena kita ini adalah anak. Yang bukan anak aja ditolong, apalagi kita ini anak.
Amin. Jadi dua hal ini yang harus saudara pahami dan mengerti. Bahwa segala sesuatu, apa yang mendrive, saya pakai bahasa ini, apa yang mendrive, apa yang menyetir, yang mendorong Tuhan untuk menolong kita. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Hanya itu saja. Karena dia mengasihi saudara. Jadi makanya saya selalu mengajak saudara, sadari dirimu itu adalah anak yang dikasihi. Jadi tidak ada kesulitan dalam hidupan kita ini yang tidak ditolong oleh Tuhan. Karena kita adalah anaknya. Semakin kita sadar bahwa kita adalah anak yang dikasihi, anak yang disayangi, semakin kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya mau ingatkan kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah anak-anak yang diprioritaskan Tuhan untuk menerima roti yang sesungguhnya. Bukan hanya remah-remah. Tapi saya nggak tahu apa nama rotinya, entah itu roti gambung kah, entah roti boy kah, entah roti apa lagi, roti O kah, roti apa? Hah? Terserah mau roti apa. Tapi yang pasti itu adalah makanan yang sesungguhnya. Dan saudara tahu apa itu roti? Artinya apa? Roti itu artinya apa? Persediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan yang Tuhan lakukan berikan bagi kita. Tuhan menyediakannya bagi saudara. Dan saudara tahu apa itu roti? Roti berbicara tentang apa? Pertolongan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Dia pasti menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.